jamaah rahimakumullah, di mana tentang maulid Nabi. Kalau maulid itu setiap hari bisa dibaca, dan maulid ini itu semuanya ditulis oleh para ulama-ulama besar. Pertama datang ke Indonesia maulid, ngantuk Pak? Jangan ngantuk, baru mulai nanti. Makan Pak supaya nggak ngantuk. Yang ditulis oleh para ulama, yang pertama masuk ke Indonesia maulid ini Al-Barzanji. Barzanji ada dua, Barzanji Nadbah, Barzanji Nathra. Diteruskan oleh Maulid Al-Azhar Syarafil Anam, lalu diteruskan oleh Maulid daripada Azab dan Maulid Ad-Diba, dan juga Maulid Syamtud Duror. Terakhir kita mengenal daripada Maulid Diyaul Lami. Ini semuanya menceritakan detik-detik kelahiran Rasulullah. Kenapa mereka gegap gempita para ulama-ulama mencatat biografi tentang kelahirannya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Karena kelahirannya Rasulullah belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya seperti tanggal 12 Rabiul Awal. Dahsyat, menggemparkan seluruh makhluk Allah yang di langit dan di bumi. Merujuk daripada tentang hadits qudsi yang dibawa oleh An-Nasa'i dan Tirmidzi. Allah berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, nadi fi sa'iril makhluqat min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisyara." Hei Jibril, beritakan kabar, berita gembira. Crossword di sini, turun juga. Allah itu belum pernah menyatakan memberikan kabar gembira kecuali waktu Rasulullah akan lahir. Beritakan kabar gembira kepada seluruh makhluk-makhlukku yang ada di langit, yang ada di bumi. Sebentar lagi kekasihku Muhammad akan lahir. Diberitakan oleh Sayyidina Jibril. Malaikat semuanya siap dengan pakaian-pakaian gelap. Lalu di bumi, lalu makhluk-makhluk semuanya bertasbih. Pada malam itu hening, semuanya wudhu. Ya kalau malam kita dengar ayam gak bisa, hanya saja kodok kok dia tasbih. Subhanallah, subhanallah. Itu malam semuanya. Bahkan ikan-ikan yang tidak terbatas makhluknya Allah di dalam lautan, semuanya berjalan dengan sisik-sisiknya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu malam-malam dahsyat penantian tentang daripada kelahiran Rasulullah. Lalu Sayyidina Jibril alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala membawa nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nur diterima oleh Jibril. Lalu Mikail, Israfil, Malik, Ridwan, Raqib, Atid, Munkar, wa Nakir, seluruh malaikat besar mengikuti, mengambil barokah daripada barokah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nur tadinya diturunkan oleh Allah kepada para anbiya, ya tanagal, berpindah-pindah dari Sayyidina Adam ke Sis, ke Nuh, sampai ke Sayyidina Ibrahim, dan sampai kepada Sayyidina Musa, dan terakhir Sayyidina Isa. Waktu Sayyidina Isa diangkat oleh Allah, kenapa Allah menyelamatkan Sayyidina Isa? Karena Sayyidina Isa alaihissalam hamalan nur, membawa nurnya Rasulullah SAW di belakang, sehingga diangkat jasadnya ke langitnya Allah karena membawa nur Sayyidina Muhammad SAW. Setelah Nabi Allah Isa di atas, itu nur diletakkan oleh Allah, disimpan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tanggal 12 Rabiul Awal dikeluarkan itu nur oleh Allah SWT. Dibawa itu nur oleh malaikat besar sampai
di bawahnya arsy Allah. Itu malaikat menunggu jutaan. Begitu nur itu sampai di bawah arsy Allah, mereka semuanya berdiri, para malaikat bertasbih, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Jutaan, triliun seluruh malaikat semuanya di bawahnya arsy Allah. Begitu melihat nur Sayyidina Muhammad, goncang-goncang sampai arsy Allah ikut goncang. Gemuruhnya para malaikat yang dahsyat sekali. Terus Sayyidina Jibril terus dia bawa sampai ke bawah, langsung diletakkan di janinnya ibunda yang mulia Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Setelah ditaruh, malaikat semua mundur di luar biliknya Siti Aminah, duduk menunggu kelahirannya Rasulullah. Kata Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, ini tanggal 12 Rabiul Awal mengalahkan daripada seluruh hari di mana belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya, kecuali tanggal 12 Rabiul Awal yang dahsyat sekali. Malaikat semuanya di luar bilik Siti Aminah duduk menunggu kelahiran. Ternyata di dalam biliknya Siti Aminah sudah ada dua wanita. Ini wanita dahsyat. Pertama Siti Maryam, ibunda Nabiullah Isa. Kenapa dihadirkan oleh Allah rohnya? Ini wanita istimewa. Umur 13 tahun sudah nggak kelihatan rambutnya. Kalau jalan nunduk. Dan cantik. Cantik. Luar biasa. Putih. Pokoknya perfectly, sempurna. Banyak lelaki asyik. Umur 15 tahun, ini Siti Maryam mau ke pasar. Jalan. Ada yang negor laki-laki. Maryam, nak kemana? Yes. Pulang ini, Maryam. Pulang ke rumahnya sujud nangis, minta ampun sama Allah. Mengatakan, ya Gusti, ya Rabbana, jangan hayatku, jangan hidupku menjadi fitnah di kampung ini. Ini Maryam. Coba anak sekarang. Si Lisna. Si Desi, si Tuti, ada si Anton di perapatan, asyik, langsung pakai bedak lipstik. Umur 16 tahun, ke pamannya Nabiullah Zakaria. Kok ngomong halus pelan? Paman, paman, asyik kayak kapas suara. Ini udah jelek perempuan sekarang ngomongnya teriak, ma, beli ini kan asin nanti ma. Ini Siti Maryam. Dia mau menyantri kepada pamannya Nabiullah Zakaria. Dikasih bilik kamar di sebelah selatan daripada mimbar Masjidil Aqsa. Masuk. Begitu masuk kamar, nggak keluar-keluar. Gimana ini Maryam? Ngapain ya? Ayak naon dah di situ. Asik. Ada apa? Sampai istrinya Nabiullah Zakaria. Bang, apa sayang? Kenapa itu kok nggak keluar-keluar Siti Maryam? Tengok dia. Betul juga. Besok aku mau sana. Besok ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka. Masuk. Kaget dia. Kaget ini. Nabiullah Zakaria kaget. Bingung. Kenapa? Di dalam kamarnya Siti Maryam penuh buah-buahan. Kismis, apel, anggur, apalagi delima, jeruk, wah semuanya
sampai belum musimnya buah ada di kamarnya Siti Maryam. Ya nggak ada dua Bu, pete sama jengkol. Ditanya, kalau baca surat Maryam ada anna laki hada ya Maryam. Sayyidina Zakaria tanya, dari mana ini buah-buahan? Min indillah, dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dari Allah. Bayangin Siti Maryam, makanan dari surga. Asyik. Ini udah jelek, makanya kira ikan asin. Sambelnya terasi. Kacau juga. Umur 18 tahun, perutnya tiap hari tambah gede. Heran, kok perutku ini tambah hari tambah gede? Kok malam tertentu ada zikir di dalam perutnya. Allah, Allah, Allah. Bingung. Dia datang ke Nabiullah Zakaria. Paman, paman. Ada apa? Paman, ada apa? Sayang, nah, perutku ini besar. Malam tertentu suka mendengar zikir di dalam perutku. Kaget Nabiullah Zakaria. Barangkali bisul Maryam. Bisul apa? Bukan bisul, besar perutnya. Sholat ini malam. Makanya sholat itu penting. Kalau antum, Babinsa, jangan baca WA, lihat Habib nih. Dari Jakarta, udah Habib Agil, gemetar saya, semalam nggak bisa tidur. Saya nggak nawar lagi tiketnya, ini kan Natal, mahal. Habib Agil setaman. Subhanallah. Sholat semalam, 2 malam, malam keempat malam, malaikat datang. Assalamualaikum ya Maryam. Siapa ente? Ana malaikatillah. Aji. Mau kopi teh? Malaikat nggak minum kopi atau teh. Subhanallah. Ada kabar gembira buat kamu ya Maryam. Kabar apa? Kamu mengandung hamil. Ini malaikat. Iya, anak malaikat perintah Allah. Hamil. Malaikat salah barangkali. Aku ini gak pernah dipegang sama lelaki. Gak pernah dipegang. Apalagi diunyel-unyel sama laki. Gak pernah. Udah gak pernah diembus-embus. Bagaimana aku bisa hamil? Dijawab oleh malaikat. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun. Kalau Allah menghendaki, paginya ngasih tahu. Paman. Zakaria, ada apa nak? Aku hamil. Hamil. Kok hamil? Kumaha ya? Kata Nabiullah Zakaria, kalau kamu itu hamil, angkat kaki kamu dari sini, bawa pakaiannya. Jangan nanti terjadi fitnah kepada diriku dan keluargaku. Sendirian hanya diambil pakaiannya ke gunung sendiri. Di dalam gua, waktu mau lahir, dia tanya, dia ngomong, ya Allah, lebih bagus aku mati dari sakitnya mau melahirkan. Gak pernah dipegang sama laki, lahirin. Allah. Sendirian. Gak lama, lahir Nabiullah Isa alaihissalam. Waktu lahir, dilihat ganteng. Duduk. Duduk. Ini ada tukang sunat banyak di sini.
Ayo duduk. Ini nggak diadanin waktu lahir. Duduk nak. Putih. Nabi Allah Isa. Rambutnya pirang, merah. Asyik. Dibawa. Akhirnya apa? Dia bersihkan dirinya, langsung sholat. Loh, Pak, langsung sholat ini Siti Maryam. Urusan dagang tengah malam. Langsung sholat. Kenapa? Habis melahirkan kau langsung sholat. Dua wanita yang disucikan oleh Allah. Ini ibu-ibu harus tahu. Yang pertama, Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul, putrinya Rasulullah. Beliau habis melahirkan Sayyidina Hasan, 10 bulan melahirkan Sayyidina Husain. Sampai bidannya, Atika namanya, bidannya Siti Fatimah, mengeluh sama Rasulullah, takut, ya Rasulullah, Fatimah nggak mengeluarkan darah, nggak mengeluarkan darah. Rasulullah senyum, dia disucikan oleh Allah. Dan Siti Maryam nggak pernah beli softtek tuh. Ketawa. Tahu beli softtek? Kue bolu. Akhirnya habis sholat dia nadar, mulai besok saya berpuasa, nggak bicara sama manusia. Puasa nggak berbicara. Makanya dia puasa dulu. Dengerin Habib. 3 hari. Hari kedua dibawa nih anaknya ke kampung nih. Bawa air. Di sana tuh pendeta-pendeta Yahudi, kok janggutnya panjang, itu paling alim. Ada yang 1 meter, ada yang 2 meter. Kerjanya seperti benang layangan. Begitu Siti Maryam datang kaget. Maryam, anak siapa ini? Masa bayi bisa diajak ngomong? Ditengok, tonton Nabiullah Isa alaihissalam berbicara. Ana Abdullah, aku hamba Allah, ibuku wanita suci. Besok aku akan membawa kitabullah, yaitu Injil. Mereka tanya, ya Maryam, kamu tuh keluarga suci, keluarga Al-Imran. Al-Imran itu turunannya Nabi Allah Musa alaihissalam, istimewa. Dari Musa terus itu para nabi. Luar biasa, keluarga suci dan disucikan oleh Allah. Kenapa kamu tuh wanita suci? Hasil siapa ini? Dia nunjukkan ke anaknya. Subhanallah. Tata Nabi Allah Isa dipiara. Waktu meninggalnya Nabi Allah Sayyidatuna Maryam di dalam keadaan sujud dan puasa. Itu Nabi Allah Isa bawa makanan buat buka ibunya. Tahu-tahu lagi sujud. Dia nggak mengganggu sampai gelap. Kok ibuku tuh nggak ngangkat-ngangkat sampai dingin, badannya tuh dingin. Dipegang tertolong lagi, nangis Nabi Allah Isa. Meninggalnya dalam keadaan sujud. Waktu Rasulullah akan lahir, ini wanita mendapatkan kehormatan dari Allah. Rohnya dihadirkan oleh Allah di bilik Siti Aminah. Gak cukup, karena ini kelahiran besar. Yang besarkan bukan habaib, yang besarkan bukan Majelis Ulama Indonesia, bukan ulama. Yang membesarkan ini Allah. Jadi maulid ini dibesarkan oleh Allah. Dan yang bisa membesarkan pecinta Rasulullah. Kalau dia nggak cinta sama Rasulullah, nggak bisa bikin maulid. Ini pilihan. Siapa lagi yang dihadirkan oleh Allah? Wanita ini, namanya Siti Asia. Siti Asia ini ratu, istrinya raja.
Raja siapa? Raja Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Kalau keluar itu Siti Aisyah, di kanan ini tangan kanannya gelangnya 1 kilo. Gelangnya 1 kilo. Yang kiri 1 kilo. Anting-antingnya seon. Kalungnya 1 kilo. Kau jalan keberatan mas. Nabi Allah Musa datang, diberikan kitabullah Taurat, dibaca, masuk keimanan. Langsung dibuka itu masuk. Kalungnya. Tiap hari membaca Taurat dan sujud kepada Allah. Kalau malam menangis sujud. Waktu dia sujud, suaminya Fir'aun melihat. Apa kata Fir'aun? Hei, apa yang kamu sujud? Aku ini Tuhan. Dia sujud. Coba Siti Aisyah. Kalau aku lihat lagi kamu begini, bila engkau akan merasakan begini lagi, aku akan vonis hukum mati. Aku ini Tuhan. Iman ini bukan bikinan. Ratu kaya raya dilepaskan semuanya pakai baju biasa. Fir'aun peperangan 8 hari sampai ke istananya. Malam hari dia lihat istrinya Asia sujud sambil nangis, langsung ditendang sama Fir'aun. Dipanggilkan pengawal raja, masukkan ke penjara. Besok umumkan kepada seluruh rakyat Mesir bahwa istri Tuhan Fir'aun tidak mau sujud kepada Fir'aun. Siang hari penuh alun-alun ini lapangan. Bukan lapangan ini lapangan badminton. Lapangan ini Siti Aisyah diranting, diseret-seret. Taruh di tengah lapangan, di tangan kanan, tangan kiri, dipermalukan oleh Fir'aun. Kaki kanan. Akhirnya dia berzikir kepada Allah. Ahadu, datang Nabi Allah Musa. Ya Musa, doakan aku. Kata Musa, aku datang ini sekarang atas perintah Allah. Ya Asia, sekarang malaikat langit dan bumi menunggu doamu. Dia akan mengaminkan hajat niatmu, mohonlah kepada Allah. Apa doanya Siti Aisyah? Ya Allah, angkatlah derajatku di sisimu ya Allah. Fir'aun gak lama datang. Hei Aisyah, kamu sekali aja sujud di depan seluruh rakyatmu. Mau apa aku kasih? Aku akan bikinkan istana emas buat kamu. Apa kata Siti Aisyah? Ya Fir'aun, la asjudi illa rabbil a'la. Aku tidak akan pernah sujud kepada engkau kecuali kepada Allah yang maha tinggi. Saking keselnya si Fir'aun panggil algonya, bawa itu besi 400 kilo, didekatkan di dekat Siti Aisyah, lalu itu besi dilelehkan sampai panas. Begitu panas ditaruh di jasadnya Siti Aisyah, ambil sebadannya, terbakar mati syahid. Waktu Rasulullah SAW akan lahir, ini wanita mendapatkan VIP dari Allah, dihadirkan ruhnya oleh Allah. Ini kelahiran besar. Lalu siapa lagi yang dihadirkan oleh Allah? Hurul Ain ka'amthali lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun. Belum makan ya sampai sebelah tangan. Udah makan? Dengerin dong, udah makan. Lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun. Allah. Ini Allah. Bidadari dari surga turun sambil bertauhid
langsung ke kamarnya Siti Aminah. Apa yang bertabir? Dia mengucapkan syukur. Ayo, supaya nggak ngantuk sampean. Baca bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Penuh di dalam bilik atau kamarnya Siti Aminah nggak tahu ada dua wanita bidadari, nggak tahu. Lalu Siti Aminah ini dibantu oleh seorang bidan yang bernama Syafa'. Syafa' ini ibunya seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Waktu itu Abdurrahman umurnya 4 tahun, belum 5 tahun. Dibawa sama Syafa', nunggu di luar rumahnya Siti Aminah. Waktu Syafa' masuk, gak lama si anak teriak, ya Ummah, mama. Manggil ibunya keluar. Ada apa? Aku melihat cahaya terus ke kamarnya Siti Aminah. Aku takut pada engkau. Apa yang akan terjadi atas dirimu ya Ummah? Ini Abdurrahman bin Auf. Lalu Siti Aminah dialog sama si senior ini, bidan. Ya Syafa', orang itu biasanya kalau hamil kakinya bengkak. Apalagi kok sudah hamil tua, ke kanan sakit. Gara-gara si Edi nih. Ke kiri. Si Edi di bawah. Dalam Samtud Durar disebut Anil Qawl al-Imam, wala tasku minhu alaman wala ilalah. Tidak pernah mengeluh Siti Aminah, bahkan kandungannya itu merasa enteng, sampai dia bertanya kepada si bidan. Heran ini bidan. Terus Siti Aminah mengatakan, hei bidan, ada apa bunda? Tolong ambilkan kain-kain di belakang. Rasanya sekarang ini aku akan melahirkan. Bawa. Waktu ngambil balik, ternyata Rasulullah udah lahir tanpa dijamah oleh bidan. Kaget. Begitu satu langkah berhenti. Artagalat. Apa? Gemeter. Bidan ini gemeter. Kenapa? Belum pernah melihat seorang ibu melahirkan sebagaimana Siti Aminah tanpa dijamah oleh sang bidan. Udah gitu sang bayi lahirnya dalam posisi sujud. Allahumma sholli ala Rasulullah. Sujud. Di sini dia gemeter. Artagalat. Gemeter. Heran. Langsung diambil sama si bidan Syafa', ditaruh di samping ibunya. Nuran faqa kulla nur, cahaya di atas cahaya, sampai Siti Syafa' ini bidan gak bisa melihat wajahnya Rasulullah. Nur ditutup, gak tahan, mundur. Mundurnya Siti Syafa', malaikat semuanya berdiri mendekati Rasulullah. Dua wanita mendekati Rasulullah, lalu bidadari mengelilingi Rasulullah. Baru 1 menit lahir. Untuk apa mereka mendekati Rasulullah? Untuk apa mereka hadir? Tentu saja perintah Allah. Lalu apa yang mereka lakukan? Tahniyatus syukur.
Apa yang mereka ucapkan? Marhaban ya marhaban, marhaban ya khatimil anbiya wal mursalin, marhaban ya marhaban, marhaban ya habibur rahman nirrahim, marhaban ya marhaban, marhaban ya Muhammad Nabiullah wa Rasuluh. Selamat datang wahai insan penutup para nabi-nabi. Selamat datang wahai insan kekasih Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selamat datang wahai Muhammad, pilihan Allah dan utusan Allah. Kenapa kita kalau maulid kita berdiri? Sang biografi mencatat disitulah Rasulullah lahir. Waktu Rasulullah lahir kita berdiri, lalu kita mengucapkan apa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawat Nabi, salam alaika, wahai pilihan Allah, salam sejahtera bagi dikau. Wahai utusan Allah, salam sejahtera bagi dikau. Wahai kekasih Allah, salam sejahtera bagi dikau. Senantiasa tercurah rahmatullah atas dikau. Wahai pemimpin kami, Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Inilah rasa gembira dengan wujud Zainul Wujud, dengan lahirnya Rasulullah kita gembira. Lalu kita menghormati dan menyintai. Orang-orang yang menyintai Rasulullah akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminannya apa? Surga. Anda nggak mungkin bisa menyintai seseorang kalau itu orang kamu nggak bisa ikutin. Namanya cinta. Sebagaimana apa? Seorang suami diikutin oleh istri. Sebagaimana suami dia cinta sama istrinya. Apa yang dikatakan sang istri, dia mengikuti. Itu cinta. Cinta pengorbanan. Cinta perlu pengesahan di dalam sukma.